Bakal calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. Rakernas tersebut digelar di Universitas Jambi pada Rabu 26 Juli 2023 kemarin. Saat menghadiri acara tersebut, kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu disambut antusias oleh ribuan kepala desa. Sebagian dari mereka pun menanti Prabowo di pintu utama Balairung Universitas Jambi. Teriakan Prabowo Presiden menggema dan bersahutan di gedung yang menjadi lokasi Rakernas. Para kades bersama rombongannya pun saling berebut demi bisa bersalaman dengan Prabowo. Beberapa dari mereka juga mencuri kesempatan untuk mengabadikan momen bersama Menteri Pertahanan dengan ponsel mereka masing-masing. Antusias penyambutan Prabowo tak hanya dilakukan oleh para peserta Rakernas saja, bahkan petugas kebersihan di Universitas Jambi pun ikut antusias dalam menyambut datangnya Prabowo Subianto. Puput jadi salah satu pekerja yang kebagian bisa bersalaman dengan Prabowo. Ia berhasil menjabat tangan Menhan di pinggir kerumunan antusias para peserta Rakernas. Puput berharap Prabowo bisa meraih keberhasilan di masa mendatang. Dan ia juga berharap agar Prabowo selalu memperhatikan kepentingan rakyat kecil di Indonesia. Menjaga persatuan, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita kalau lihat ke belakang, kita harus mengakui dan kita harus bersyukur apa yang telah dihasilkan oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia sekarang kita sudah adalah negara dengan ekonomi ke-16 di dunia. Dari 200 negara kita ke-16. Dan kekayaan kita luar biasa. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekayaan yang luar biasa. Dari semua pakar dunia menilai kekayaan kita ke-7 atau ke-6 terkaya di dunia. Artinya kalau kita pandai mengelola, kalau kita pandai mengelola kekayaan kita tidak lama lagi kita akan jadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Ya, selain Prabowo Subianto, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan pun tiba di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi pada Rabu 26 Juli 2023 kemarin. Kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk menghadiri kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Juli 2023 di Jambi. Anies langsung disambut dengan yel-yel oleh para relawan Anies yang sudah menunggu di pintu kedatangan bandara tersebut. Mayoritas kelompok relawan yang hadir ialah kaum perempuan. Mereka nampak mengenakan seragam kemeja putih dan jilbab biru serta jilbab hitam telah berkumpul di bandara sejak pukul 8 pagi kemarin. Ketua Relawan Jaringan Nasional Anies Agus Widianto mengatakan, tak lama berada di Jambi karena akan langsung berangkat ke Jakarta kembali di sore harinya. Bahkan tidak ada agenda Anies Baswedan selain menjadi narasumber di Rakernas APDESI sehingga tidak ada pertemuan khusus antara Anies dan juga relawan. Aturan kita harus membuat di mana ini bisa dipertanggungjawabkan, dan saya percaya para kepala desa memiliki kemampuan untuk membangun musyawarah, mengawasi bersama agar dana desa itu dipakai sebaik-baiknya bagi warga di desanya. Jadi kami melihat ini menjadi penting. Kalau boleh pasang lagi slide ke-8. Jadi dalam jangka pendek Bapak Ibu sekalian, saya merespon apa yang disampaikan tadi, gaji perangkat desa yang rendah, birokrasi dana desa yang rumit,
bahkan tantangan kriminalisasi. Benar tidak dialami tantangan kriminalisasi? Ini yang dialami desa-desa sekarang. Karena itu ke depan, ya, nah, nanti pas tanya jawab aja diomongin, gak kedengeran sekarang. Jadi saya melihat ke depan, next slide. Langkah-langkahnya pertama adalah peningkatan, slide 9, peningkatan dana desa. Ini yang menjadi kunci. Insya Allah ini kita akan seriusi peningkatan dana desa seperti yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah otoritas belanja yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kewenangan harus dibikin sistemnya. Kita ini memang juga tidak boleh tanpa kendali. Dikendalikan 100% tidak sesuai kebutuhan karena semua desa dianggap seragam. Betul tidak Bapak sekalian? Ada tidak yang seragam di seluruh desa? Ada. Seragamnya desa adalah beragam. Beragam, nah mungkin sama. Kebutuhannya beragam. Dibuat sesuai kebutuhan, dibuat sistemnya sehingga satu sisi otoritas didelegasikan, pengeluaran disesuaikan, sisi lain tata kelola pemerintahan dijalankan dengan baik dan benar. Sehingga aparatur yang terlibat, aparatur desa, terlindung dari potensi kriminalisasi. Yang saya rasa hari ini menjadi salah satu masalah yang besar di desa-desa di seluruh Indonesia. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak sekalian adalah pendampingan yang profesional. Jangan pendampingan ini sekedar pasang orang begitu saja, titipan-titipan dari kanan kiri, sudah cukup. Desa membutuhkan pendamping yang benar-benar mengerti dan benar-benar bisa membantu. Sehingga teman-teman para kepala desa punya partner yang baik. Nah, untuk itu coba slide 11. Untuk itu Bapak sekalian, kami tidak ingin proses kebijakan itu top down saja. Itu gagasannya. Gagasan besarnya apa? Kita ingin desa yang kuat, desa yang mandiri. Ini besarnya nih. Untuk itu kita harus lakukan beberapa perubahan. Apa aspek yang harus dirubah? Jangan sampai perubahan itu top down saja. Karena yang tahu masalah sesungguhnya siapa? Yang tahu masalah sesungguhnya adalah Bapak Ibu sekalian dari lapangan. Karena itu saya mengajak kepada teman-teman di Abdesi. 4 hal kami ingin rumuskan sama-sama. Dari apa yang terjadi sekarang. Nomor 1, apa yang harus diteruskan dari yang ada sekarang? Apa yang harus diteruskan? Perubahan itu tidak hanya menghentikan semua. Perubahan itu adalah juga bicara apa yang harus kita tingkatkan. Yang kedua,